Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa abhamana bi syariati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, pemirsa channel Dakwah Sulsel yang insyaallah akan sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, maka dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah dari yang awalnya dakwah pembinaan dan interaksi dengan umat. Setelah sampai di Madinah, maka perubahannya adalah bukan hanya sekedar pembinaan dan interaksi, tapi dilanjutkan dengan tahap penerapan hukum, pengambil alihan kekuasaan atau penyerahan kekuasaan, ini lebih tepatnya penyerahan kekuasaan dan kekuatan ini dalam rangka untuk melindungi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbekal dari apa yang terjadi pada Baiat Aqabah pertama, Baiat Aqabah kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, diminta oleh penduduk Madinah untuk menjadi pemimpin mereka, menjadi kepala negara di Madinah, dan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal menurut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para tokoh politik Islam bahwa negara Madinah adalah cikal bakal terbentuknya kekuasaan Islam yang pertama, yang itu nanti kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin sampai pada tahun 1924. Bahwa ada yang sering mengatakan bahwa apa yang dilakukan Baiat Aqabah itu bukan merupakan permintaan atau permintaan masyarakat Madinah untuk menjadi kepala negara. Ini adalah hal yang keliru. Kalau dikatakan bahwa apa yang terjadi dalam Baiat Aqabah pertama bukan penyerahan kekuasaan, maka sekali lagi hal yang keliru. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh mereka betul-betul meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pemimpin mereka. Kalau dikatakan bahwa itu adalah pengakuan Rasul, pengakuan kepada kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah pasti keliru. Karena pengakuan kerasulan itu bukan melalui baiat, tapi pengakuan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga yang paling sahih sesungguhnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sampai di Madinah, beliau menjadi kepala negara. Nah, di sanalah lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menerapkan hukum-hukum, diperintahkan kepada beliau untuk menerapkan hukum-hukum yang berkenaan dengan kemasyarakatan. Yang menarik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah dan memimpin masyarakat Madinah, ternyata masyarakat Madinah adalah masyarakat yang bukan hanya terdiri pada satu suku, tapi di sana kemudian banyak suku, di sana banyak kelompok. Kita tahu masyarakat Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah ke sana, Madinah itu kemudian dihuni oleh pertama kaum muslimin. Yang ini adalah menjadi suku terbanyak, ini adalah menjadi penduduk terbanyak. Kenapa? Karena muslimin muhajirin ada ansar. Jadi penduduk kaum muslimin yang datang dari Madinah, dari Mekah, kemudian ada kaum muslimin sendiri yang ada di Madinah. Yang berikutnya adalah ada suku Aus, suku Hasrat ini adalah kelompok musyrikin. Suku Aus, suku Hasrat ini yang belum memeluk Islam. Nah, yang berikutnya ada kelompok Yahudi, ada Yahudi Bani Nadir, Bani Kaunuka. Ini semua adalah kelompok yang mendiami masyarakat Madinah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diminta dan menjadi kepala negara dalam masyarakat itu. Itu artinya apa? Bahwa kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sangat relevan sebenarnya untuk kemudian bisa menjadi
solusi terbaik bagi sistem pemerintahan yang kemudian saat ini sedang bermasalah. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, yang pertama dilakukan adalah membangun masjid. Masjid itu fungsinya untuk apa? Di sanalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merumuskan berbagai macam kebijakan yang diterapkan di dalam kehidupan masyarakat Madinah. Lalu kemudian mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Lalu kemudian berikutnya adalah membuat perjanjian antara masyarakat yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi, kaum muslimin, itulah yang kemudian ada di dalam Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah inilah yang kemudian menjadi konstitusi terbaik di zaman itu, yang kemudian berhasil untuk membuat masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang luar biasa dihormati, sampai kemudian Islam itu menyebar pada seluruh jazirah Arab. Ini berkat adanya kekuasaan yang ada di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari sini kemudian ulama mengatakan, di antaranya ulama Imam Al-Ghazali kemudian mengatakan ad-din was sultan tau'amani, bahwa kekuasaan dan agama itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi agama adalah asasnya dan kekuasaan itu adalah pelindungnya. Itulah yang kemudian terjadi di Madinah, dan kita bisa lihat bahwa dengan hijrahnya Rasulullah menjadi kepala negara di Madinah, kaum muslimin kemudian lebih leluasa dalam mengamalkan Islam, lebih leluasa dalam mendakwakan Islam, sampai kemudian Islam menguasai hampir seluruh jazirah Arab. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ada manfaatnya, ada keberkahannya di bulan suci Ramadan ini. Kita jadikan sebagai inspirasi untuk merumuskan bagaimana kebangkitan umat Islam ini kembali. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.